Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 Citra Raya Kampus Tangerang yang beranggotakan S.A. Priyanto, kemudian Fahmi Abdul Hafiz Wijaya, dan Malsinur Nurbani yaitu saya sendiri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas perancangan teknik industri pada praktikum Industri 3 ini, yaitu mengenai produk estetik Astray. Mungkin untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, untuk ini adalah latar belakang karena perkembangan sektor industri pada saat ini, maka mengharuskan setiap produsen melakukan inovasi produk guna menarik minat konsumen. Produk yang diminati saat ini umumnya adalah produk multifungsi dan memiliki nilai estetika. Salah satu produk sederhana yang umum digunakan oleh masyarakat adalah asbak, di mana produk tersebut banyak dijumpai di masyarakat, rumah, ataupun kafe. Aesthetic Astray merupakan asbak inovasi yang didesain agar dapat ditutup ketika tidak digunakan, memiliki fungsi tempat penyimpanan korek, dan memiliki hiasan ornamen agar asbak dapat terlihat estetik ketika tidak digunakan. Untuk tujuan penelitian yang pertama adalah membuat desain dan menjabarkan produk estetik Astray. Yang kedua adalah menguraikan alur proses pembuatan produk estetik Astray. Yang ketiga adalah mengetahui biaya pembuatan serta harga jual dari produk estetik Astray. Baik, next, selanjutnya. Ini adalah dimensi kualitas, yaitu dimensi kualitas dari produk referensi. Yang pertama adalah dimensi kualitas performance, yaitu asbak harus memiliki fungsi utama sebagai wadah tempat abu rokok. Untuk fungsi fitur, asbak harus memiliki fitur yang sesuai dengan keinginan customer. Untuk estetik, asbak harus memiliki tampilan dan warna yang menarik. Durability, asbak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah ketika jatuh. Untuk serviceability-nya, perawatan asbak relatif mudah, cukup dengan membersihkan bagian luar asbak menggunakan kain lap saja. Kemudian ini adalah kuesioner tertutup mencakup dimensi kualitas, yaitu yang pertama adalah produk estetik Astray memiliki plat aluminium yang dapat diambil sebagai tempat abu agar mudah dibuang. Yang kedua adalah produk estetik Astray dapat ditutup ketika tidak digunakan. Yang ketiga adalah produk estetik Astray memiliki fitur tempat untuk penyimpanan korek. Yang keempat adalah produk estetik Astray memiliki ornamen yang berfungsi sebagai hiasan estetik ketika diletakkan di meja. Yang kelima adalah produk estetik Astray memiliki ketahanan agar ketika jatuh isi abu tidak berantakan. Yang keenam adalah spesifikasi utama produk estetik Astray harus mengedepankan fungsinya sebagai wadah abu rokok yang mudah dalam penggunaannya. Yang ketujuh adalah produk estetik Astray tahan terhadap segala benturan, khususnya ketika jatuh dari ketinggian. Yang kedelapan adalah produk estetik Astray menggunakan bahan baku yang tidak mudah rusak. Yang kesembilan adalah produk estetik Astray memiliki bentuk model yang estetik. Yang kesepuluh adalah produk estetik Astray harus memiliki fungsi yang cukup baik. Oke, untuk selanjutnya. Berikut adalah pengolahan data. Yang pertama adalah tabel hasil uji validitas kuesioner. Jadi dari uji validitas ini mencakup dari 10 pertanyaan sebelumnya yang sudah diisi oleh responden. Di sini bisa kita lihat di bawah ada T-hitung dan juga T-table, di mana hasil dari keseluruhan kuesioner itu T-hitungnya melebihi dari T-table. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data dikatakan valid. Kemudian untuk tabel di sebelah kanan ini adalah hasil uji reliabilitas kuesioner. Bisa kita lihat di bawah sana bahwa hasil nilai alfanya adalah 0,808 atau nilai alfa lebih dari 0,7, maka data tersebut dapat dikatakan reliable. Baik, selanjutnya. Berikut adalah pengolahan data hasil kuesioner tertutup pada 30 responden. Bisa kita lihat di situ ada pertanyaan atau pernyataan dari 10 kuesioner yang sudah disebar responden. Di situ dilihat hasil dari responden yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Bahwa bisa dilihat bahwa 68% responden mengatakan sangat setuju, 19% responden setuju, 8% netral, kemudian 1% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Kesimpulannya adalah rancangan produk estetik Astray tersebut sudah sesuai dengan keinginan dari mayoritas responden atau konsumen. Baik, selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ampriyato. Silahkan waktu dan tempatnya, Mas Apri. Terima kasih Mas Alsi. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya akan menjelaskan spesifikasi produk.
Yang pertama, fungsi utama aesthetic ashtray adalah sebagai tempat atau wadah abu rokok. Yang kedua, aesthetic ashtray dapat ditutup agar abu rokok tidak berterbangan ketika aesthetic ashtray digunakan. Yang ketiga, terdapat mangkok stainless yang dapat dilepas ketika abu rokok akan dibuang. Yang keempat, memiliki fitur tempat penyimpanan korek api. Yang kelima, terdapat ornamen yang dapat berfungsi sebagai hiasan meja atau miniatur ketika tidak digunakan sebagai fungsinya sebagai asbak. Yang terakhir, produk ini memiliki ukuran panjang 2 cm, lebar 12 cm, dan tebal 6 cm. Selanjutnya, bill of material. Bill of material dari aesthetic ashtray ini terdapat 3 komponen utama, yaitu bodi atas yang dihubungkan oleh ini dan bodi bawah. Untuk bodi atas, ini komponen mini Indias, pigment resin. Jangan untuk bodi bawah, memiliki pengunci atau pengangkut dan mangkok stainless. Selanjutnya, penjelasan atau tabel keterangan komponen bill of material. Untuk level 0, komponennya adalah aesthetic ashtray sendiri, jumlahnya 1, dengan bahan utama atau sumber bahan adalah kayu pinus. Sumber bahannya dibuat. Level 1, bodi atas, jumlahnya 1, bahannya kayu pinus, dibuat. Level 1 bagian bawah, jumlahnya 1, bahannya kayu pinus, dengan sumbernya dibuat. Level 1 ensel ini jumlahnya 2 piece, bahannya ada logam, sumbernya dibeli. Untuk ini kayak hias, jumlahnya 1 set, sumber bahan terang, sumbernya dibeli. Level 2 epoxy resin hanya 1, sumber bahannya adalah epoxy, sumbernya dibeli. Level 2 pigment resin, jumlahnya 1, sumber bahan pigment, sumber dari dibeli. Level 2 pengunci atau pengait, jumlahnya 1, sumber bahannya logam, sumber dibeli. Level 2 mangkok stainless, jumlahnya 1, sumber bahan stainless, sumber dibeli. Selanjutnya, harga pokok produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Untuk produk aesthetic ashtray ini, bahan bakunya yaitu kayu pinus dengan jumlah 2 piece. Harga satuannya adalah 10.000, sehingga total harganya adalah 20.000. Mangkok stainless 1 piece, harga satuannya adalah 10.000 rupiah, sehingga total harga adalah 10.000 rupiah. Pengunci atau pengait 1 piece, harga satuannya adalah 4.000, total harga 4.000 rupiah. Vernis 30 ml, harga satuan 2.000, total harga 2.000 rupiah. Engsel ini 2 set, harga satuan 4.000, total harga 8.000 rupiah. Kerang hias 1 set, harga satuan 4.000, total harga kerang hias harga satuan 5.000, total harga 5.000 rupiah. Kemudian epoxy resin 1 piece dengan jumlah 75 gram, harga satuan 10.000, total harga 10.000. Pigment resin 1 piece jumlah 10 gram, harga satuan 4.000 rupiah, total harga 4.000 rupiah. Sehingga total biaya bahan baku adalah 63.000 rupiah. Selanjutnya, selain biaya bahan baku, terdapat biaya overhead, yaitu jenis biaya. Yang pertama, jenis biaya ongkos bahan baku untuk waktu 1 hari, biayanya adalah 10.000 rupiah, total biayanya 10.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 1 hari untuk 1 piece, biayanya adalah 15.000 rupiah, total biaya adalah 14.000 rupiah. Sehingga total biaya overhead adalah 25.000 rupiah. Selanjutnya, sehingga kita dapat menghitung total perhitungan HPP, yaitu yang pertama jenis biaya bahan baku, total biayanya adalah 63.000 rupiah. Biaya overhead
adalah Rp25.000, sehingga total biaya muncul adalah Rp88.000. Ditambahkan dengan PPN 11%, Rp9.680, maka total biayanya adalah Rp97.680. Keuntungan atau profit yang kita harapkan dari produk ini adalah 30%, yaitu Rp29.340, sehingga total biaya atau total biaya yang muncul adalah Rp146.984. Dan untuk harga jual kita pembulatan ke atas, yaitu harga jual kita jual dengan harga Rp170.000. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Fahmi. Silakan Saudara Fahmi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses operasi dari proses pembuatan estetik X-ray ini. Pertama adalah proses untuk pembuatan part bagian bodi bawah. Untuk proses pertamanya yaitu adalah proses pengukuran dengan menggunakan meteran dan penggaris dengan waktu operasi selama 10 menit. Kemudian lanjut ke proses kedua, yaitu proses pembuatan pola dengan menggunakan pensil dan penggaris selama 20 menit. Dilanjutkan ke proses operasi ketiga, yaitu proses pemotongan dengan menggunakan gergaji dan juga pahat dengan proses operasi selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi keempat, yaitu proses pasang pengait dengan menggunakan sabuk dengan waktu proses selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi kelima, yaitu proses pemasangan mangkok stainless, membutuhkan waktu proses selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi keenam, yaitu untuk membuat bagian bodi atas. Proses operasi keenam ini yaitu pengukuran menggunakan meteran dan garis dengan waktu proses selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi ketujuh, yaitu proses pembuatan pola untuk bodi atas dengan waktu proses selama 20 menit menggunakan pensil dan penggaris. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi ke-8, yaitu proses pemotongan untuk part bodi atas dengan menggunakan gergaji selama itu. Kemudian di proses operasi 9, yaitu proses aplikasi ornamen menggunakan epoksi, pigmen, dan juga organisasi terang. Dan waktu proses selama 6. Kemudian dilanjutkan di sini merupakan proses perakit dari komponen bodi bawah dan komponen bodi atas, di mana dengan digabungkan menggunakan penghubung berupa engsel mini. Dirakit menggunakan skrup dengan waktu durasi selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan ke proses operasi ke-11, yaitu proses finishing dengan waktu proses selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan ke tahap ke-12, yaitu proses inspeksi. Tahap inspeksi ini membutuhkan waktu selama 10 menit. Dengan total waktu selama 235 menit. Berikut adalah desain dari estetik X-ray. Estetik X-ray ini memiliki dimensi luar sebesar 120 mm kali 122,5 mm dengan ketinggian produk sebesar 60 mm dengan kondisi tertutup, dan ketika kondisi terbukanya memiliki dimensi sebesar 250 mm kali 120 mm dengan ketinggian 30 mm. Berikut merupakan desain dari poster produk estetik X-ray dengan harga jual 130.000. Untuk pembelian dapat menghubungi kontak yang tertera dengan atau bisa melalui website kami di www.estetikxray.com.
Nah, berikut merupakan tampilan produk jadi kami saat produk tertutup dan juga produk terbuka, di mana di sini sudah terdapat asbak dan juga kita bisa menempatkan korek di dalamnya dan juga ada penguncinya di sebelah sini agar korek tidak jatuh. Berikut merupakan bagian kesimpulan. Produk estetik X-ray dirancang dengan fungsi utama sebagai tempat pembuangan abu rokok yang didesain dengan spesifikasi produk yang dapat ditutup, dilengkapi dengan ornamen yang berfungsi sebagai hiasan meja atau miniatur dengan memiliki fitur tempat penyimpanan korek. Untuk ukuran produk estetik X-ray, yaitu dengan tinggi 6 cm, panjang 12 cm, dan juga lebar 12 cm. Proses pembuatannya terdiri dari proses pengukuran, proses pembuatan pola, proses pemotongan, proses perakitan, dan proses finishing. Pembuatan produk estetik X-ray terdiri dari 11 operasi dan 1 inspeksi. Adapun untuk operasi memakan waktu sebesar 225 menit dan inspeksi memakan waktu sebesar 10 menit. Sehingga dapat ditotalkan waktu pengerjaan produk estetik X-ray sebesar 235 menit. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk estetik X-ray yaitu sebesar 88.000 dengan harga jual yang diperoleh dan menambahkan PPN sebesar 11% sehingga profit sebesar 30%. Didapatkan dengan harga jual untuk satu produk estetik X-ray yaitu 130.000. Selanjutnya, untuk detail produk akan ditampilkan langsung oleh Saudara Aprianto. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Berikut adalah produk jadi dari estetik Astray, di mana bagian atas itu terdapat ornamen bintang laut, kerang, dan di sini terdapat warna biru dari pigmen epoksi, jadi menggambarkan suasana di bawah laut. Pada bagian depan ini terdapat pengunci sehingga misalnya ini tidak digunakan posisi seperti ini, dia tertutup, dia terkunci, tidak mudah terbuka, sehingga ini berfungsi sebagai hiasan di atas meja. Membukanya cukup mudah, ada pengaitnya, tinggal dibuka. Nah, kemudian ketika akan digunakan sebagai fungsinya sebagai asbak, ini adalah tempat membuang puntung rokoknya, membuang abu rokoknya, dan ini bisa diambil melalui tempat sebagai tempat menaruh rokoknya. Ini kita bisa mengambil untuk pennya ini. Ini terbuat dari stainless steel. Dan di bagian tutupnya ini terdapat untuk menyimpan korek api, di mana ini terdapat pengunci sehingga si korek api tidak akan jatuh ketika dibuka tutup seperti ini. Dan untuk mengambil korek apinya cukup mudah, tinggal di penguncinya, kemudian diambil korek apinya. Setelah selesai digunakan, ditaruh kembali dan bisa dikunci kembali. Setelah selesai tidak digunakan, asbak bisa ditutup sehingga abu tidak berterbangan di atas meja, karena itu akan sangat mengganggu, terutama baik di rumah maupun terutama di kafe atau di restoran. Produk ini sangat cocok. Bisa ditutup kembali, dikunci, terdapat airnya. Demikian presentasi dari kelompok 4 untuk praktek industri 3 Kampus Citra Raya. Terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk segala bimbingannya dari asisten pembimbing. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.